Tuhan kita ada di bulan Maret ini. Oleh karena itu malam hari ini Bapak Ibu dimanapun berada, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap saudara yang mengasihi Tuhan. Dan malam hari ini juga kita akan bahas tentang tema di bulan ini, satu tema yang sangat luar biasa, yaitu tema tentang roh atau bertumbuh. Dan sebelum kita membahas tema ini, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, pujian yang kita bawa malam hari ini yaitu lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih dan kemuliaan
dari dan berisah, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Haleluya, Kau Tuhan bergerakkan kuasa, Kau perisai hatiku, Kau akan kuatkan dan kemuliaan-Mu.
segala hormat, pujian dan pengagungan bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah pimpin kami berada di bulan Maret, dan kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam setiap langkah hidup kami. Kami juga percaya tiap-tiap jemaat, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga lagi menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sekalipun ada keadaan yang mungkin kurang baik dalam hidup ini, tapi kami tetap berkata terima kasih Tuhan untuk 1 bulan penuh Tuhan memimpin kami. Dan kami ada di bulan Maret ini dengan sebuah gairah baru, semangat baru, hati yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala untuk terus memuji dan menyembah-Mu. Dan malam ini kami berkata, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan. Oleh karena itu kami memilih, biarkan satu hari kami ada di pelataran Tuhan daripada beribu-ribu hari kami ada di tempat lain. Karena ketika kami ada di rumah Tuhan, kami menikmati kemurahan-Mu, kami menikmati pemeliharaanmu, kami menikmati pertumbuhan. Kami akan bertumbuh dari waktu ke waktu. Kami akan melihat perubahan demi perubahan. Kami akan bikin komitmen yang lebih kuat lagi dengan Tuhan. Bahkan kami mau terus belajar daripada Engkau. Oleh karena itu malam ini, pimpin dan sertai kami sepanjang pemberitaan firman dalam talk show. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, baik yang ada di tempat ini dan juga umat Tuhan yang sementara beribadah di rumah-rumah masing-masing. Allah menyertai kami, Allah memberkati kami, sehingga selesai daripada ibadah ini kami sungguh-sungguh dipuaskan, diberkati hanya oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Senang malam ini kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah Root and Blessing. Dan malam ini kami akan berbincang-bincang tentang sebuah tema yang tentunya sangat bergairah buat kita di bulan Maret ini, yaitu tema tentang grow atau bertumbuh. Nah, tentu yang menjadi kerinduan kita supaya setiap kita umat Tuhan mengalami pertumbuhan. Nah, tentu saja tidak hanya bertumbuh secara jasmani, tetapi kita juga bertumbuh secara jiwa dan secara roh. Nah, malam ini bersama saya dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yunus. Nah, beliau akan membahas atau menerangkan tentang sebuah tema ini. Nah, tentu akan memberikan pengertian yang baik atau pengajaran baik untuk kita semua umat Tuhan, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita selama bulan ini di dalam tuntunan Tuhan. Nah, malam ini ada kurang lebih 6 pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Gembala. Tentu Bapak Gembala akan membahas atau menjelaskan kepada setiap kita. Oke, kita langsung saja Bapak Gembala ya. Oke, pertanyaan yang pertama Pak, dari tema kita bulan ini, apa sesungguh yang dimaksudkan dengan grow atau bertumbuh? Nah, kemudian apa kata Alkitab tentang grow? Tolong Bapak sampaikan, tolong Bapak jelaskan kepada kami semua umat Tuhan. Oke, jadi pertama-tama mungkin saya mesti bilang kepada kita semua, kepada seluruh jemaat, mau kita bersyukur tema dari Rock Ministry atau Rock International Ministry ini sangat memberkati kita dengan tema kita tahun ini, bicara tentang the year of reproduction. Maka 3 bulan ini kita bicara tentang anak atau children. Nah, bicara tentang anak, di bulan ketiga ini terkhusus kita akan bicara tentang bagaimana seorang anak itu mengalami pertumbuhan. Nah, oleh karena itu saya suka dengan pertanyaan yang pertama ini, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan itu sendiri atau grow, kemudian apa pandangan Alkitab tentang pertumbuhan itu sendiri. Saya mulai dulu dengan yang pertama. Saya ngambil dari dua pengertian. Yang pertama Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian nanti yang kedua ada Merriam-Webster. Nah, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berkata bahwa bertumbuh itu ada 3 pengertian. Yang pertama itu timbul untuk segala sesuatu yang hidup.
dan dia bertambah besar atau menjadi sempurna. Ini tentang benih tanaman misalnya, atau bagian tubuh dari manusia misalnya seperti rambut, seperti gigi dan lain sebagainya. Itu kata bertumbuh itu artinya dia timbul, hidup, kemudian bertambah-tambah besar hingga menjadi sempurna. Kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia juga bilang bahwa bertumbuh itu artinya sedang berkembang. Dia menjadi besar, sempurna dan lain sebagainya. Jadi ini dalam proses, karena tadi saya pakai kata sedang berarti sementara. Kemudian KBBI berkata yang ketiga itu bertumbuh itu artinya timbul. Kemudian terbit atau terjadi, itu untuk sesuatu. Misalnya matahari. Orang bilang matahari terbit misalnya. Pohon itu bertumbuh artinya dia mulai timbul. Ada muncul daun, ada muncul kembang dan lain sebagainya. Nah, itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia jadi ada 3 pengertian. Kemudian dari Merriam-Webster itu berkata bahwa juga punya 3 pengertian. Yang pertama dia bilang bahwa grow itu sendiri adalah to spring up and develop to maturity. Artinya untuk bertumbuh dan berkembang untuk semakin menjadi mature, menjadi dewasa. Jadi itu Merriam-Webster bilang begitu. Kemudian yang kedua, grow itu sendiri artinya increase atau expand. Nah, ini sangat lebih kepada karena bicara tentang increase, meningkat. Dan juga expanding, berkembang. Jadi meningkat dan berkembang. Kemudian yang ketiga, Merriam-Webster bilang grow itu artinya to develop from a parent's sources. Artinya bahwa berkembang dari orang tua sebagai sumber, atau orang tua itu sebagai induk, kemudian berkembang menjadi ada anak dan lain sebagainya. Nah, ini pengertian dari dua Kamus Besar Bahasa Indonesia sama kamus dari Merriam-Webster. Sehingga saya mau bilang begini, arti yang paling sederhana dari grow atau bertumbuh itu memiliki arti berkembang, kemudian meningkat menjadi dewasa, bertumbuh. Jadi jika kita mau mengalami pertumbuhan atau yang kita sebut grow up atau grow, kita harus mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Sebab tanpa kita mempersiapkan diri, kita tidak akan masuk di dalam yang namanya perkembangan. Kemudian yang berikut tadi, apa sih kata Alkitab tentang bertumbuh? Mari kita lihat dulu Efesus pasal 4 ayat 14 dan 15. Efesus pasal 4 ayat 14-15 bilang begini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau dari Efesus pasal 4 ini, Paulus bilang kepada jemaat Efesus, kamu tidak boleh jadi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan, tapi kamu mesti bertumbuh jadi dewasa, sebab permainan palsunya manusia dalam kelicikan itu bisa menyesatkan kita. Oleh karena itu jemaat Efesus disuruh mereka bertumbuh ke arah Tuhan, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Alkitab jelas menulis tentang pertumbuhan itu hal yang benar-benar dibutuhkan atau menjadi sebuah keharusan untuk kita orang percaya. Efesus 4 ayat yang ke-14 dan 15. Satu ayat lagi dari 1 Korintus 14 ayat 20. Juga masih dalam nasihat Paulus kepada orang Korintus. 1 Korintus 14 ayat 20. Dia bilang begini, saudara-saudara, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi jadi orang dewasa di dalam pemikiranmu. Ini Paulus lagi menasihatin orang Korintus tentang bagaimana mereka menyikapi tentang bahasa roh. Tapi saya kutip ayat ini lebih kepada meninggalkan kekanak-kanakan dan bertumbuh menjadi orang dewasa. Jadi Paulus menasihati mereka, kalau orang dewasa itu dia bisa berpikir, bertumbuh dalam kedewasaan, dia akan bisa berpikir seperti orang dewasa. Artinya menyingkapi sesuatu itu tidak dengan cara cengeng, tidak dengan cara
melambai-lambai atau dengan cara menganggap bahwa ya cepat putus asa, cepat down dan lain sebagainya. Itu kan pemikiran anak-anak. Makanya dia bilang jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi jadilah dewasa di dalam cara berpikir. Artinya bahwa Paulus mau orang Korintus ataupun orang di Efesus tuh mengalami perubahan yang benar-benar menuju kepada Kristus sebagai kepala. Artinya ada sebuah kesempurnaan yang harus dicapai oleh tiap-tiap kita, anak-anak Tuhan. Jadi ini pandangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari Merriam-Webster, kemudian dari pandangan Alkitab. Saya tunjukkan dua arti. Mudah-mudahan semua orang di sana, di rumah, atau kita yang di sini sudah mengerti. Oh, ternyata yang dimaksudkan bertumbuh atau grow itu adalah sebuah perubahan yang mesti terjadi, dan itu mesti jadi komitmen supaya kita bisa berubah dari waktu ke waktu. Demikian Pak Teo. Ini jawaban yang pertama yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Nah, tentu saja setiap orang ingin mengalami yang namanya pertumbuhan, Pak ya. Betul. Dan kata pertumbuhan itu sebuah kata yang sangat disukai oleh setiap orang. Nah, tentu ada tahap-tahap berikutnya, atau ya mungkin punya tujuan ya. Atau apa tujuan sih supaya kita semua mengalami yang namanya pertumbuhan menurut pandangan Alkitab. Tolong Bapak jelaskan. Oke. Jadi dari perspektif firman Tuhan tentunya tujuan daripada pertumbuhan itu kalau Efesus 2 ayat 10 dia bilang kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kenapa kita mesti bertumbuh? Sebab di depan sana ada pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita tidak bertumbuh, kita tetap jadi anak-anak, maka apa yang menjadi rencana Tuhan di depan itu kamu nggak bisa sampai. Jadi tujuannya adalah mempersiapkan kita untuk melaksanakan pekerjaan yang baik. Ini sangat penting untuk kita semua ya Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tujuan yang pertama adalah mempersiapkan umat Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan. Kemudian yang kedua, apa sih tujuan daripada kita mesti bertumbuh capek-capek supaya kita mencapai kedewasaan penuh. Ini yang Tuhan mau. Setiap orang tua pasti ingin anak-anaknya itu menjadi dewasa. Betul ya Pak Teo ya? Kita nggak pernah ingin anak-anak kita terus jadi bayi, ngompol terus, dikasih pakai pampers terus sampai sudah 15 tahun juga masih pakai pampers. Tentu kita akan jadi ribet sendiri. Makanya kita mau supaya semua kita mencapai dewasa penuh. Nah, demikian juga dalam hal kerohanian. Efesus 4 ayat 13 berkata supaya semua orang mencapai kedewasaan yang penuh. Kemudian yang ketiga adalah membentuk kita supaya kita menjadi orang yang berprinsip sehingga tidak mudah diombang-ambingkan. Tadi di Efesus 4 ayat 14. Jadi berprinsip atau punya komitmen, tidak mudah terombang-ambingkan dengan apapun yang terjadi, kita tetap kuat. Kemudian yang keempat adalah ini yang paling penting, Matius 7 ayat 16 bilang supaya kita berbuah bagi kerajaan Allah. Amin. Jadi ada 4 tujuan. Yang pertama supaya kita bisa sampai kepada pekerjaan Tuhan yang baik, mencapai kedewasaan, berprinsip, berkomitmen, kemudian berbuah bagi kerajaan Allah. Kira-kira ini 4 hal yang saya tulis. Ini boleh menjadi tujuan kenapa kita mesti bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Pak Teo. Oke, pertanyaan yang ketiga Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang diperlukan oleh seorang anak Tuhan atau seorang percaya supaya dia mengalami pertumbuhan atau grow? Tolong Bapak jelaskan. Nah, tentu tidak hanya bertumbuh secara tubuh atau jasmani, tetapi kita juga rindu supaya kita mengalami pertumbuhan secara jiwa dan roh. Tolong Bapak jelaskan. Oke. Jadi ini juga hal yang tentu penting, karena apa saja yang diperlukan oleh seorang anak Tuhan atau jemaat Tuhan agar dia dapat selalu bertumbuh, baik secara tubuh, jiwa ataupun roh di dalam Tuhan, ya kan? Nah, hal-hal yang mesti diperlukan ini saya bawa kita untuk baca 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5 itu berkata begini, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang sudah dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 5-nya dia bilang begini, dan biarlah kamu dipergunakan juga sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dari 1 Petrus 2 ayat 4 dan ayat yang kelima ini, hal yang diperlukan untuk supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Maka kalau saudara yang baca Kingsword
bulan Maret hari pertama tanggal 1, maka kita ketemu kan ada 3 hal di situ. Yaitu kalau kita mau untuk terus bertumbuh kepada Allah seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 4, maka diperlukan yang pertama itu komitmen. Komitmen itu adalah keputusan hati dari tiap-tiap orang untuk menetapkan dirinya untuk mau berubah dan bertumbuh. Kalau kita nggak menetapkan sebuah komitmen untuk mengikuti apa yang Tuhan suruh, maka kita tidak akan pernah bertumbuh. Kemudian yang kedua adalah kita mesti terus belajar. Jadi tidak berhenti untuk memahami Tuhan, itu kan sebuah pembelajaran. Memahami orang lain itu sebuah pembelajaran. Memahami lingkungan itu sebuah pembelajaran. Oleh karena itu kita belajar terus. Kalau orang nggak mau bertumbuh, itu artinya tidak berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar, berarti kita udah mati. Itu mati secara pemikiran, mati secara akal budi, mati secara jiwani gitu. Nah oleh karena itu kita mesti terus belajar. Kalau kita terus belajar, maka kita pasti akan terus bertumbuh. Kemudian yang ketiga, masuk di dalam sebuah perubahan. Kita belajar kan dulu misalnya tidak bisa membaca, tidak mengenal alfabet, abjad. Setelah kita belajar, terus belajar, akhirnya kita mengerti, oh A, B, C, D. A itu bentuk kayak gini, tulisnya harus begini. Demikian juga dia terus berkembang sampai pemikiran kita ini bukan cuma tahu A, B, C, D sampai Z, tapi kita mengetahui rangkaian kalimat-kalimat sampai yang paling sulit sekalipun. Menerjemahkannya kita jadi mengerti. Nah, dari mana kita bisa tahu itu? Belajar dan terus mau berubah. Tidak mau jadi bodoh terus, tidak mau jadi buta huruf terus. Kita tidak mau jadi orang yang ketinggalan terus, tapi kita mau maju dalam perubahan-perubahan yang tentunya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi 3 hal yang diperlukan itu yaitu komitmen, jangan berhenti belajar atau terus belajar, dan yang ketiga itu artinya berani menghadapi perubahan. Demikian Pak Theo. Puji Tuhan. Nah tentu di dalam pertumbuhan itu Pak ya tentu ya tidak istilahnya tidak ada hambatan. Tentu pasti ada hambatan. Ya mungkin seperti itu Pak. Jadi pertanyaannya begini, kira-kira apa sih hambatan seorang anak Tuhan dan seorang percaya ya dia untuk mengalami pertumbuhan itu Pak. Nah kemudian ya tolong Bapak jelaskan, dan kalau ada hambatan otomatis ada hasilnya jalan keluarnya atau untuk mengatasinya pasti ada Pak. Ya tolong Bapak jelaskan hambatannya, kemudian jalan untuk mengatasi hambatannya itu. Solusinya ya. Pak Theo, apapun yang kita kerjakan di bawah kolong langit ini pasti selalu ada hambatan. Ya. Hambatan itu bukan mematikan kita punya langkah atau memberhentikan langkah kita. Tapi hambatan itu sebenarnya kita lihat sebagai sebuah opportunity, sebuah kesempatan. Oleh karena itu hambatan yang pertama itu yang paling berat itu adalah yang datang dari diri sendiri. Yang tadi tidak mau berkomitmen, tidak mau belajar, tidak mau berubah. Itu hambatan yang datang dari diri kita. Tidak mau berkomitmen, tidak mau belajar, dan juga tidak mau tidak mau berubah. Ya kan? Takut terhadap perubahan, nyaman di kondisi yang lama, ngapain mesti berubah. Padahal kalau kita dalam kondisi yang lama misalnya, kalau dia bertambah gendut, bertambah besar, maka baju itu nggak bisa dipakai, dia mesti pakai baju yang baru. Nah demikian juga itu mungkin yang dimaksud dengan perubahan. Jadi hambatan yang pertama itu diri sendiri. Hambatan yang kedua lingkungan. Kadang-kadang lingkungan kita mau berkembang, kita mau berubah, kita mau maju, tapi lingkungan tidak mendukung misalnya. Kita mau maju, kita mau berubah, kita mau mengalami yang namanya pertumbuhan, tapi lingkungan di sekitar kita masih tradisional misalnya. Kalau kita udah berpikir modern luar biasa, masih tradisional. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi, dan lingkungan itu juga berbicara tentang dengan siapa engkau duduk bicara, engkau bergumul tiap hari, engkau berteman, engkau bersahabat. Itu sangat seperti itu yang digambarkan seperti lingkungan. Ingat Mazmur pasal 1, dia bilang jangan duduk berdiri atau berjalan bersama dengan orang fasik, sebab itu akan menghambat kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam sehingga kita bisa bertumbuh, belajar dari Tuhan lebih dalam untuk kita bertumbuh. Jadi lingkungan itu sangat mesti kita pikir dan pilih. Jadi kalau kita sudah tahu itu lingkungan adalah sampah yang bisa menyebabkan kita sakit secara spirit,
Kenapa mesti ada di lingkungan sampah? Ya kan? Ya. Kita tahu lingkungan ini lingkungan yang penuh dengan apa namanya, virus yang gampang tertular. Kenapa kita mesti ada di situ? Kita mesti memilih lingkungan yang tepat. Kemudian hambatan yang ketiga, kalau tadi saya bilang dari diri sendiri, kemudian lingkungan, yang ketiga itu ya saya mau bilang si jahat sih. Seperti seseorang yang keluar pagi-pagi, Matius bilang, untuk menabur benih, ya kan? Kemudian dia pulang, dia beristirahat, dia tidur, malam-malam si jahat datang menabur benih yang tidak baik, sehingga tumbuhlah benih yang baik dan benih yang tidak baik, gitu. Jadi si jahat itu selalu berusaha untuk kalau boleh anak Tuhan itu kerdil. Anak Tuhan tuh nggak mengerti semua hal tentang Tuhan. Si jahat itu mau supaya kita nggak mendapat nutrisi yang cukup untuk bertumbuh. Dia mencuri semua sehingga kita tidak bertumbuh. Oleh karena itu harus berwaspada. Kadang-kadang dia pakai lingkungan, si jahat menggunakan lingkungan yang tidak kondusif itu untuk makin menggerogoti kita, sehingga kita seperti bertumbuh dihimpit oleh semak duri. Atau kita seperti bertumbuh tapi kita bertumbuh di tanah yang tipis sebab ada batu di bawahnya, sehingga tidak mengakar, misalnya gitu. Jadi si jahat itu selalu memberi hal-hal yang mengatasi, memagari, menghalang-halangi untuk supaya visi Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita, kepada saudara, kepada seluruh jemaat itu kalau boleh jangan mencapainya. Dan kita dipermalukan. Oleh karena itu ini hambatan. Kemudian solusinya, solusinya adalah untuk diri sendiri kita yang mesti mengencourage, kita yang mesti mendorong diri kita sendiri. Karena orang lain, misalnya pengkhotbah di gereja, dia cuma sampai berbicara, tapi kita yang mesti bikin keputusan untuk melakukan apa yang disampaikan firman Tuhan. Lu mau lakukan atau tidak? Dan kalau lu lakukan, ini konsekuensinya. Tidak lakukan, ini konsekuensinya. Jadi diri sendiri itu lebih berbicara tentang keputusan. Keputusan kamu untuk mau berkomitmen, keputusan kamu untuk mau belajar, keputusan kamu juga untuk mau menerima sebuah perubahan yang terjadi dalam itu diri sendiri. Kalau lingkungan juga ini lebih kepada Mazmur tuh bilang gini, jangan. Kata jangan tuh berarti tanda warning, ya kan? Sebuah warning untuk kita untuk perhatikan baik-baik lingkungan. Tadi saya bilang, udah tahu itu lingkungan sampah. Kamu jangan di situ, kamu mesti pindah di tempat yang higienis supaya kamu sehat. Tapi kadang-kadang kita lebih memilih untuk ada di sana. Ilustrasi adalah tentang lalat. Lalat itu tidak pernah tahu dia akan lebih memilih tidak pada bunga yang penuh madu. Dan dia lebih memilih ada di tempat sampah yang penuh dengan kebusukan. Ya kan? Kenapa? Karena habitnya seperti itu. Dia nggak mungkin pilih madu, dia pasti pilih kebusukan di sampah, itu lalat. Tapi kita mesti mengerti bahwa kita bukan lalat. Kita anak Tuhan yang penuh hikmat, yang mesti memilih lingkungan yang tepat untuk membawa kita pada pertumbuhan. Kalau udah tahu itu tempat membawa kita pada makin menurun, makin tidak suka berdoa, makin tidak membaca firman Tuhan, makin tidak setia untuk beribadah, bahkan membuat kita menurun dalam kualitas iman kita, buang itu lingkungan. Dan kita mesti memilih lingkungan yang sehat. Kemudian kalau si jahat, ya kita bilang doa dan puasa pasti. Untuk memerangi terus gitu. Jangan biarkan, kita mesti perangi. Jadi solusinya itu diri sendiri, kita mesti bikin komitmen, lingkungan. Juga Tuhan bilang jangan, warning bagi kita. Kalau si jahat mesti berdoa dan berperang, berdoa dan berperang. Supaya kita ada dalam pagar perlindungan Tuhan yang sempurna. Demikian untuk hambatan serta solusi yang bisa memang di dalam pertumbuhan itu pasti ada hambatan. Tapi yang luar biasanya
pasti ada jalan keluar atau Ya, solusinya. Nah, solusinya itu tidak tergantung dari orang lain ya, atau pendeta yang khotbah di gereja, tapi Dari solusinya yang pertama itu dari diri kita sendiri. Kita meng-encourage diri, mendorong diri kita sendiri, kemudian kita berkomitmen untuk melakukan Ya, itu. benar. Nah, itu solusinya. Nah, pertanyaan yang kelima, terus bagaimana caranya agar seorang percaya itu mengalami pertumbuhan? Apakah sekedar ya yang penting saya berubah? Nah, apakah ada kiat-kiat yang harus dilakukan Oke. oleh seorang anak Tuhan? Kalau tadi kita udah bicara tentang hambatan, kita udah bicara tentang solusi atau jalan keluar, maka langkah yang harus dilakukan, tadi kita udah baca di dalam 1 Petrus tuh, dia bilang di 1 Petrus tadi adalah, saya ulangi, saya cari dulu ya. Alkitab bilang begini, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Jadi datang kepadanya batu yang hidup. Setuju, katakan amin dulu. Amin. Datang kepada Tuhan, batu yang hidup. Ya. Supaya kita diubah, biar supaya kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi nya itu N besar, artinya itu Yesus, kata Paulus kepada kata Rasul Petrus, bahwa datanglah kepada Yesus batu yang hidup itu. Udah dibuang sama manusia, tapi dipilih oleh Allah. Kita datang kepada Dia. Ya. Setelah kita datang kepada Dia, kita biarkan diri kita diubah dan dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani. Sehingga saya berkata begini, langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah datang kepada batu hidup, yaitu Yesus Kristus. Ya. Sebab Dia yang akan bisa menolong kita di dalam segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah bersedia dipakai menjadi batu hidup. Amin. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan tapi kita tidak bersedia dipakai. Mungkin Yesaya bilang begini, siapa, Alkitab berkata, siapa yang mau kuutus? Misalnya, siapa yang mau kupakai? Yesaya itu jawab, ini aku, utuslah aku, kan, gitu. Tapi kadang-kadang kita udah datang di batu yang hidup, tapi ketika Tuhan tanya, siapa yang mau aku pakai? Dia bilang, pakai yang itu aja, jangan saya, Tuhan. Seperti itu. Jadi tidak bersedia dipakai. Kemudian yang ketiga, kita mesti bersedia ditanam di bait Tuhan. Sebab Mazmur bilang yang ditanam di bait Tuhan itu akan bertunas di pelataran rumah Allah. Kalau mengalami pertunasan dalam hidup, maka mesti ditanam di bait Tuhan. Kemudian yang ketiga, 4 itu adalah terhubung dengan sumber. Kalau tadi kita bilang datang kepada Bapa batu yang hidup, yang keempat ini saya lebih kepada harus terhubung dengan sumber. Saya selalu bicara dari Yeskiel 42 itu yang berbicara tentang air yang mengalir dari bait Allah. Itu memberikan kehidupan kepada semua pohon. Jadi terhubung dengan sumber. Kalau kita tidak terhubung dengan sumber, maka tidak ada nutrisi yang rohani yang kita dapat, tidak ada makanan rohani yang kita dapat, tidak ada suplemen rohani yang kita asup, sehingga bisa kita mati atau bisa kita tidak bertumbuh, bisa kita stagnan, bahkan kerdil, jadi bonsai dan lain sebagainya, bonsai rohani tentunya. Sehingga 4 hal ini yang mesti menjadi kiat-kiat yang kita lakukan itu datang kepada batu hidup, bersedia dipakai menjadi hal atau material untuk membangun rumah rohani, kemudian ditanam di bait Tuhan. Yang keempat adalah terhubung dengan sumbernya. Amin. Kira-kira itu solusi yang mesti dilakukan oleh tiap orang. Amin. Oke, ini pertanyaan yang terakhir, Pak, ya. Nah, tentu seorang itu mengalami pertumbuhan itu sebuah keuntungan yang sangat besar. Ya, betul. Nah, tentu keuntungannya itu bukan dengan caranya kita manusia, tapi dengan cara Tuhan. Nah, yang saya mau tanyakan, tolong Bapak jelaskan keuntungan dengan caranya Tuhan. Keuntungan cara Tuhan itu sebenarnya kalau di dalam Tuhan itu tidak ada rugi, pasti untung. Ya. Sebab Tuhan tidak pernah bikin saudara dan saya rugi. Ya. Dia pasti memberikan kita keuntungan. Nah, keuntungan apa yang diperoleh seorang apabila dia bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan? Saya punya satu ayat lagi, kita lihat Roma 12 ayat 2. Ini ayat paling saya sukai. Dia bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan
Mana kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dari Roma 12 ayat 2 ini, Paulus bicara kepada orang Roma bahwa kamu mesti berubah oleh pembaruan budimu. Apa sih? Kenapa kita mesti berubah sih? Ada keuntungan yang kita dapat, yaitu kita mengalami tiga terap dalam pencapaian kita dalam hidup ini. Yang pertama dia bilang, kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, ya kan? Keuntungannya tuh kamu mengerti ini baik, ini tidak baik. Tapi kita tidak berhenti sampai di yang baik saja. Kita naik ke level berikutnya, yaitu menjadi berkenan. Kalau baik, mah semua orang baik. Ya. Tapi cari perkenanan Tuhan ini tidak semua orang kan. Kamu mesti dapat perkenanan itu. Apa sampai berkenan selesai? Tidak. Tuhan bilang masih ada satu level di atas daripada sekedar berkenan, yaitu kamu menjadi sempurna. Jadi baik, berkenan, dan sempurna. Jadi Roma 12 ayat 2 ini memberikan petunjuk kepada kita. Pertanyaan terakhir tadi, keuntungan apa yang diperoleh? Kamu pasti mengalami peningkatan. Ya. Dari satu level ke next level. Kamu akan terus naik dan terus naik. Mulai dari baik, berkenan, dan sempurna. Ketika kita jadi sempurna, kita tuh seperti kalau baik itu ibarat kita berdiri di rumah lantai yang pertama. Ya, pandanganmu cuman sejauh kamu bisa lihat. Tapi ketika kita naik ke lantai yang kedua, kita mulai bisa melihat, waduh makin luas. Kita mesti melihat pucuk-pucuk pohon yang makin. Kalau tadi di bawah cuma lihat batang pohon mungkin. Kita bisa lihat rumput-rumputan dan lain sebagainya. Tapi kita naik ke lantai kedua, kita akan lihat makin area penglihatan kita itu makin luas. Apalagi naik ke level yang ketiga. Kita akan bilang ini seperti rumah di atas awan. Kita bisa melihat negeri di atas awan. Kita bisa melihat banyak hal. Nah, oleh karena itu keuntungannya. Kalau kita makin bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak jadi seperti saya mau bilang peribahasa bilang seperti katak di bawah tempurung. Tapi kita akan menjadi semakin terbuka lebar. Kita akan makin melihat Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ini yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan yang kemarin. Keuntungannya tentu ada banyak hal, tapi saya lebih bawa yang bersifat pandangan yang lebih sempurna. Sehingga kita mengerti bahwa kalau kita bertumbuh berarti satu hari kita punya cara cara memandang, cara melihat itu dari sudut pandang yang makin luas dan makin luas. Demikian Pak Teo. Bapak Ibu, demikian bincang-bincang kita malam ini bersama dengan Bapak Gembala. Nah tentu menjadi kerinduan kita supaya apa yang disampaikan, yang diterangkan oleh Bapak Gembala malam ini menjadi berkat buat kita semua. Oke. Nah, terima kasih Bapak Gembala, Tuhan Yesus berkati, dan doa kami Bapak tetap sehat, amin, kuat, dan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Oke, mari kita mengakhiri bincang-bincang kita malam ini dengan doa, dan sekali lagi saya minta Bapak Gembala untuk berdoa bagi kita semua malam ini. Baik Pak Teo. Jemaat Tuhan yang dikasihi, terima kasih banyak dari kurang lebih ada 6 pertanyaan dari topik kita tentang bertumbuh atau grow. Ini saya berharap menjadi kita makin dalam dengan Tuhan, makin deep. Sebab ketika kita berakar, kita pasti akan tumbuh dan menghasilkan buah. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan malam ini mungkin belum sempurna. Mari ikuti, belajar, paham lagi ayat-ayat firman Tuhan yang tadi saya sudah bacakan, diulangi lagi, dibacain lagi, dibaca kembali lagi supaya saudara bertumbuh. Oke, kita segera mengakhiri dengan kita sama-sama berdoa. Mari tundukkan kepala saudara, buka tanganmu dan kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Kami ada bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap pengajaran itu membuat kami bertumbuh, sebab satu poin yang penting dalam pertumbuhan itu adalah kerinduan untuk terus belajar dan terus belajar. Dan malam ini kami ambil bagian untuk belajar, dan kami percaya kami pasti bertumbuh. Oleh karena itu urapi seluruh jemaat, urapi semua umatmu yang mengikutin ataupun yang belum sempat mengikutin. Tuhan kasih mereka hikmat, pengertian, kemampuan ilahi untuk kami lebih dalam dengan Tuhan. Dan malam ini hamba sebagai hamba Yesus Kristus Tuhan,
memberkati dan mendoakan semua jemaat. Hamba berkata di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tak berdaya berkata aku pahlawan, yang lagi punya pergumulan apapun itu persoalan dan pergumulan, aku percaya Tuhanku adalah Tuhan pemberi jalan keluar. Oleh karena itu Tuhan datang di tiap-tiap orang dan memberikan kepada kami pertolongan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan hati kami masing-masing. Terima kasih untuk pelajaran malam ini dalam talk show ini. Biar setiap daripada pertanyaan-pertanyaan membangkitkan iman kami, untuk kami tidak mau tinggal di dalam ketertinggalan, keterbelakangan kami, tapi kami mau maju, kami mau bertumbuh, kami mau berkembang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini biar tangan-Mu yang ajaib itu memberkati setiap jemaat-Mu. Tangan-Mu yang ajaib itu yang melepaskan kami dari persoalan belenggu, kuasa kegelapan dan roh jahat. Engkau sendiri yang melindungi kami dengan pagar perlindungan, sehingga panah api si jahat, mantra, kutuk, sihir, perkataan-perkataan, sumpah serapah yang tidak berkenan kepada Tuhan itu tidak akan menyentuh orang-orang pilihan-Mu, karena Tuhan memberi pagar perlindungan kepada setiap kami. Dan biar malam hari ini sekiranya kasih dan anugerah yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, akan tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kami semua dari malam hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kami para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.